Selamat siang anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua ya? Nah, jadi hari ini kita kembali lagi untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Adapun pelajaran kita kali ini masih tentang teks berita, tetapi tujuan pembelajarannya yang berubah. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian teks berita dan juga syarat-syarat teks berita. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa-apa saja sih kaidah kebahasaan di dalam teks berita dan juga syarat dari penulisan teks berita. Jadi anak-anak ibu, dua tujuan pembelajaran inilah yang akan kita bahas. Saya harap semuanya melihat video materi nanti sampai akhir ya. Jangan ada yang dilompat-lompati. Karena apa? Nanti di akhir video ibu akan memberikan tugas, sehingga kalau kamu tidak mendengarkan materinya dengan baik, nanti kamu kurang bisa untuk menjawab tugas tersebut. Jadi ibu harap bagus-bagus diperhatikan materi pembelajarannya sampai akhir. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kemarin kita sudah belajar unsur-unsur berita, yaitu adiksimba. Kalian juga sudah menentukan adiksimba dari teks berita yang kalian baca maupun yang kalian dengarkan. Nah, ibu sangat mengapresiasi tugas kalian. Kalian dapat menentukan adiksimba dengan baik dan tepat. Nah, hari ini kita belajar struktur teks berita. Struktur teks berita terbagi beberapa bagian. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita berisi judul berita yang biasanya ditulis besar. Judulnya biasa di atas ya, anak-anak. Terus teras berita. Lead, satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita. Tubuh berita, kaki, dan berita. Kemudian ada kepala berita. Nah, ini contoh kepala berita. Judul kepala berita itu judul yang ditulis di atas dan ditulis tebal. Teras berita. Teras berita merupakan paragraf awal yang biasanya kalian baca setelah kalian membaca judul. Nah, biasanya berisi satu unsur adiksimba. Boleh siapa, boleh di mana, boleh waktu. Kalau di sini contohnya siapa ya anak-anak? Seorang anggota Polri, Bribda Ahmad Samdeh. Kemudian tubuh berita. Nah, tubuh berita ini berisi keseluruhan menjelaskan adiksimba. Nah, ketika kalian mencari adiksimba, itu adanya di tubuh berita. Di sini di tubuh berita dijelaskan inti dan proses peristiwa itu terjadi. Lalu unsur struktur selanjutnya, kaki berita. Kaki berita ini merupakan struktur teks berita paling terakhir, di mana isinya berupa penegasan atau kesimpulan dari peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama yaitu verba transitif atau kata kerja transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif, dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat pasif. Di sini saya mencontohkan dua kalimat. Yang pertama, ayah sedang mencuci mobil di halaman rumah, dan yang kedua, ibu pasti menyayangi semua anaknya. Verba mencuci dan menyayangi adalah verba transitif dan masing-masing diikuti oleh nomina, yaitu mobil di halaman rumah dan semua anaknya. Verba ini juga dapat dijadikan kalimat pasif seperti di bawahnya. Mobil di halaman rumah sedang dicuci oleh ayah. Dan kalimat kedua, semua anak pasti disayang oleh ibunya. Lantas, bagaimana contoh verba transitif dalam teks berita? Nah, silakan kalian simak contoh kalimat yang saya berikan. Kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga adalah konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Kemudian, penggunaan konjungsi bahwa.
Penggunaan konjungsi ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat adalah kalimat langsung. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung biasanya ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Kalimat di situ memberikan contoh bahwasanya di mana penulis berita menulis kembali kata-kata yang disampaikan oleh seorang narasumber. Kaidah kebahasaan teks berita yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, langit Riau tanpa mendung. Di situ merupakan penjelasan dari fungsi keterangan waktu, yaitu pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekaligus memberikan keterangan tempat, yaitu Riau. Begitu juga dengan contoh yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini, di mana di situ menjelaskan juga waktu dan tempat, yaitu di Riau dan juga waktunya pagi ini. Kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir yaitu penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku memudahkan pemahaman banyak kalangan. Karena apa? Karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum, karena berita bersifat global, bukan kedaerahan. Dan biasanya bahasa-bahasa yang bersifat populer itu akan senantiasa dihindari oleh media-media yang bertaraf nasional. Baik anak-anak ibu, tadi sudah kita lihat bersama materi pembelajaran untuk hari ini. Ibu harap semuanya paham, semuanya melihat video dengan benar sampai akhir dan tidak terlewat ya. Karena video tersebutlah yang bisa membantu kamu untuk menjawab soal-soal yang nanti akan ibu berikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal untuk hari ini. Baik, tadi sudah dilihat soalnya, sudah ibu berikan. Ibu harap kamu mengerjakan soal tersebut dengan baik dan benar. Ya, soal seperti biasa dikerjakan di kertas lembar. Jangan lupa buat namanya, kelas kamu, dan tanggal tugasnya. Oke? Nah, jadi untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.